Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam dinasti Tian Sui, di dalam istana yang megah, di singgasana berwarna ungu keemasan, seorang pemuda berkemeja putih tengah bersandar dengan mata sedikit terpejam, mengetuk-ngetuk jarinya pelan pada sandaran tangan, seakan menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, ada sosok berjalan dengan setengah berlutut di tanah. Apakah ada berita itu benar? Pemuda berbaju putih itu masih memejamkan matanya sedikit, bahkan tanpa melihat ke arah pria berbaju hitam di bawahnya. Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya berkata dengan suara penuh hormat, "Yang mulia, kedua orang itu memang telah muncul. Di mana mereka sekarang?" tanya pemuda berbaju putih itu. Lelaki berbaju besi hitam itu langsung menjawab, "Keduanya muncul di tempat, di kota yang menghilang." Oh, pemuda berbaju putih itu membuka matanya, dan cahaya dingin yang bersinar dari matanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tampak sedingin es. "Kau benar-benar pemberani." Dia tersenyum, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kedua orang ini tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari mata dan telinga dinasti Tian Sui. Jadi mereka secara terbuka muncul di tempat di mana kota Qiangshan menghilang. Melakukan hal ini sebenarnya sama saja dengan memberitahu dinasti Tian Sui secara terbuka bahwa pengkhianat yang berani membunuh penguasa kota Qiangshan di depan umum telah kembali. "Kau masih sangat muda, kau sangat sombong. Kalau begitu, aku tidak akan mengecewakanmu." Pemuda berkemeja putih itu menghentikan ketukan jarinya dan suaranya yang dingin bergema di aula. "Sampaikan perintah kepada pengawal Tian Sui untuk menangkap anak itu." Sementara itu, Chu Guangsheng dan Liu Fei telah meninggalkan kota Qiangshan dan terbang ke kejauhan. "Kota Xiyue ada di depan," kata Liu Fei sambil menunjuk ke jauh di atas langit. Chu Guangsheng samar-samar melihat garis besar sebuah kota di ujung pandangannya. "Cepatlah ke sana," katanya. Lalu segera dia dan Liu Fei mempercepat langkah dan terbang menuju langit. Hanya ada 2 atau 3 bulan tersisa hingga waktu pengorbanan surgawi di istana dewa dan iblis, dan dia harus sampai di sana sesegera mungkin. Mereka berdua bergegas sepanjang jalan dan akhirnya tiba di kota Xiyun belum gelap. Tempat ini sangat dekat dengan ibu kota dinasti Tian Sui. "Kita harus berhati-hati," kata Chu Guangsheng setelah memasuki kota. Liu Fei mengangguk, ekspresinya tampak serius. Meskipun dinasti Tian Sui tidak akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari mereka, karena mereka telah menyinggung putra mahkota dinasti Tian Sui. Bahaya yang akan mereka hadapi kali ini tidak akan kecil. Dengan hati-hati, keduanya menemukan tempat tinggal di kota. Setelah beristirahat, mereka terus bergegas menuju area inti Istana Dewa dan Iblis, Gunung Dewa dan Iblis. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Ketika fajar hari berikutnya tiba, 2 sinar cahaya dengan cepat menyapu keluar dari kota Xiyuan dan terbang ke kejauhan. Setengah hari kemudian, kedua lelaki itu terbang cepat. Gunung-gunung di bawah kaki mereka terus surut ke belakang, dan kota-kota menghilang di cakrawala yang jauh. Pada saat yang sama, Chu Guangsheng yang sedang terbang tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. "Mereka datang," katanya dengan suara berat. Liu Fei langsung menjadi waspada. Tidak disangka orang-orang dari dinasti Tian Sui datang secepat itu. "Karena kamu sudah di sini, tidak perlu lagi bersembunyi." Chu Guangsheng mengangkat kelopak matanya menatap tajam ke suatu tempat. Teriakan itu bagaikan guntur yang menggema di angkasa. Tak lama kemudian suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari kejauhan, langsung mengelilingi mereka.
Cukuangseng tampak tenang. Dia melirik orang-orang berbaju besi hitam dengan pandangan akhirnya tertuju pada seorang pria kurus, Rana Yingyang tingkat 2. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan auranya saat ini sangat kuat. Itu jelas bukan kekuatan penguasa kota Qiangshan yang baru saja memasuki Rana Yingyang tingkat kedua. Panglima tertinggi pengawal Tian Shui, Heng Bing. Pria kurus itu melangkah maju dan kekuatannya yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya yang kurus. Dia menatap langsung ke arah Cukuangseng. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu Panglima Tian Shui. Cukuangseng tersenyum tipis. Karena Tian Shui adalah kekuatan inti dinasti Tian Shui. Di seluruh dinasti Tian Shui hanya putra mahkota dan Kaisar Tian Shui yang dapat memerintah mereka. Ikut saja dengan patuh. Jika kamu mengakui kekalahanmu dengan tulus dan menerima hukuman, kamu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu, kata Hembing pelan. Mendengar ini, Cukuangseng menggelengkan kepalanya sedikit lalu menatap pria kurus itu. Aku penasaran dengan satu hal. Apa maksudmu? Hembing berkata dengan wajah dingin. Cukuangseng tersenyum lalu melangkah maju dan berkata, apa yang akan terjadi jika kepalamu dikirim kembali ke dinasti Tian Shui? Beraninya kau? Heng Bing sangat marah. Dia niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Maju, dia melambaikan tangannya dan para pengawal Tian Shui segera bergegas keluar, lalu mengepung Cukuangseng dan Liu Fi. Cukuangseng menoleh untuk melihat Liu Fi dan berkata sambil tersenyum, kamu urus orang-orang ini. Aku akan bermain dengan komandan pengawal Tian Shui. Liu Fei melengkungkan bibir merahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu berbalik dan menghadap pengawal Tian Shui. Melihat kejadian itu, Cukuangseng pun bergerak, langsung menerobos pengawal Tian Shui dan muncul di hadapan lelaki kurus itu. Jika kamu ingin mengambil pujian, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia menatap mata tajam kepada pria kurus itu. Sombong, teriak Heng Bing dengan aura dingin menyebar seperti kekuatan yang luar biasa, membekukan udara di sekitarnya. Cukuangseng tidak membuang-buang kata lagi. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya, dan saat cahaya hitam berkumpul, batu nisan misterius itu muncul di tangannya. Tangan jiwa es, angin dingin menderu di langit. Hembing melangkah maju dan menampar tangan dengan keras. Aura dingin mengembun dan mengubah salah satu telapak tangan langsung menjadi warna biru es. Dan kekuatannya teramat dingin terpancar keluar. Ketika dia mengepalkan tangannya, udara mengembun menjadi es yang menusuk dengan ujung yang sangat tajam. Tatapan mata Cukuangseng menjadi dingin. Dia memegang batu nisan itu dengan kedua tangannya, lalu menghantamkannya ke arah es yang melesat ke arahnya. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan yang keluar dari bawah batu nisan itu langsung menghancurkan es di tempat. Es itu pun langsung pecah. Telapak tangan berwarna biru segera datang, lalu memberikan kesan yang kuat pada batu nisan hitam itu. Kekuatan mengerikan itu lalu bertabrakan satu sama lain, dan tubuh kedua pria itu bergetar pada saat yang sama, lalu mundur ke belakang. Cukuangseng melangkah mundur berulang kali, dan setelah mundur ratusan kaki barulah dia berhasil memenangkan dirinya. Di sisi berlawanan, Komandan Garda Tian Shui Heng Bing hanya mundur puluhan langkah. Kesenjangan antara keduanya terungkap dengan jelas setelah mereka bertarung. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku ingin melawan praktisi Rana Yingyang tingkat kedua, aku harus bisa menggunakan semua cara yang kumiliki. Gumam Cukuangseng pelan. Pada saat ini, dia sekali lagi ingin menerobos ke Rana Yingyang. Hujan panah jiwa es. Teriakan dingin bergema, dan lelaki kurus itu muncul tiba-tiba membentuk segel tangan. Di belakangnya, langit yang dipenuhi cahaya biru es berkumpul, lalu berubah menjadi pusaran yang sangat dalam. Begitu pusaran itu muncul, hawa dingin yang mencenangkan pun melanda. Ribuan anak panah yang terbuat dari es melesat keluar darinya, menutupi Cukuangseng yang berada di bawah. Anak panah yang terbuat dari es melesat dari jauh.
Sebelum benar-benar jatuh, hawa dingin yang mengerikan telah menusuk kulit menyebabkan rasa sakit seolah-olah tersayat pisau. Wajah Cukuang Seng langsung tampak serius. Kekuatannya mengalir di sekelilingnya. Dia menggenggam erat batu nisan hitam dengan kedua tangan, lalu menari-nari seperti angin saat dia menghantam anak panah es itu. Panah kristal itu mengenai batu nisan hitam, dan kekuatan besar yang terpancar ke bawah sepanjang batu nisan membuat telapak tangannya mati rasa. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk di batu nisan, tetapi masih ada beberapa anak panah dingin yang menembus celah-celah pertahanannya, lalu merobek pakaiannya dan meninggalkan bekas luka berdarah. Hancurkan? Cukuang Seng mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dia menggenggam erat batu nisan hitam di tangannya, lalu menghancurkannya ke depan. Batu nisan itu lalu jatuh, dan hembusan angin kencang menerbang, langsung menghancurkan ratusan anak panah es yang tersisa. Ekspresi He Bing sedikit berubah. Anak ini mampu membunuh penguasa kota Qiangshan. Dia benar-benar punya kemampuan. Tombak ilahi jiwa es. Dengan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya, dia mengepalkan tangannya erat, dan cahaya biru es berkumpul dan segera berubah menjadi tombak kristal es di tangannya. Sambil memegang tombak, Heng Bing menginjak tanah dan sosoknya langsung menghilang. Tatapan mata Cukuang Seng langsung tertuju. Dan tanpa ragu sedikit pun, dia membanting batu nisan hitam di tangannya dengan keras ke kiri. Cahaya dingin yang tajam menembus ruang dan menusuk langsung ke batu nisan hitam. Ketika keduanya bersentuhan, gelombang kejut dahsyat yang terlihat dari mata telanjang mengamuk, menyitakan gelombang udara besar dalam radius 1000 kaki. Setelah belasan nafas, gelombang kejut itu menghilang dan dua sosok melesat keluar darinya. Formasi cahaya matahari agung, jantung cahaya. Begitu tubuhnya stabil, Cukuang Seng menyingkirkan batu nisan itu. Dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya dan menginjak kekosongan dengan keras. Kekuatan cahaya yang menyilaukan langsung menyapu dan formasi besar dengan cepat terbentuk. Dalam sekejap, sebuah jantung cahaya kecil mengembun darinya dan perlahan naik ke puncak formasi. Cukuang Seng melambaikan lengan bajunya dan jantung cahaya segera menyerbu keluar, mengunci sasarannya pada He Bing. Melihat jantung cahaya datang ke arahnya dengan cepat, He Bing mengayunkan tombak di tangannya dan mengarahkannya langsung ke jantung cahaya. Udara dingin yang mengerikan keluar dari tombak, terus-menerus menyapu ke arah jantung cahaya, mencoba membekukan sepenuhnya. Menghadapi serangan agresif seperti itu, jantung tentu saja tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Cahaya yang menyilaukan itu langsung meledak, menghancurkan semua kekuatan es yang melandanya. Setelah terdengar bunyi dentuman keras, tombak ajaib di tangan He Bing langsung terguncang. Dan jantung cahaya meledak pada saat yang sama, lalu berubah menjadi gelombang udara yang melonjak dan menghilang. Berani menantang dinasti Tian Shui-ku, kau memang orang yang luar biasa. He Bing menggenggam tombak erat-erat, menatap Cukuang Seng dengan wajah muram, dengan cahaya dingin yang tajam di matanya. Dia harus membasmi sepenuhnya musuh seperti ini. Saat pikiran terakhir itu muncul di benaknya, He Bing tiba-tiba melesat keluar. Tombak di tangannya meninggalkan jejak bayangan dan terus menusuk ke titik-titik vital di tubuh Cukuang Seng. Cukuang Seng tampak tenang menghadapi serangan yang ganas seperti itu. Setiap gerakannya setenang batu tanpa sedikit pun tanda panik. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, keduanya telah bertarung tidak kurang dari 1000 ronde. Setiap konfrontasi tampak brutal, tetapi sebenarnya mengandung gerakan membunuh yang ganas. Begitu salah satu pihak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka akan langsung terluka parah. Saat konfrontasi terjadi menjadi intens, raungan suara naga rendah tiba-tiba terdengar dari tubuh Cukuang Seng. Dan kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuhnya, yang sebenarnya memaksa He Bing ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cukuang Seng menampar dengan satu telapak tangannya,
Cahaya merah darah bersinar dari telapak tangannya, dan dia menampar dengan kekuatan yang mengerikan. Hembing memegang tombak itu secara horizontal ke depan, dan udara dingin yang kuat menyembur keluar darinya, berubah menjadi lapisan-lapisan es yang menutupi tombak. Telapak tangan berdarah itu langsung jatuh, dan kekuatan yang sangat dahsyat bergetar keluar, langsung menghancurkan lapisan es satu demi satu, dan akhirnya jatuh dengan keras ke badan senjata. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan mengalir melalui senjata itu, lalu menyerbu ke dalam tubuh Hembing. Tubuh Hembing langsung bergetar hebat, dan dia mengetakkan kakinya ke bawah dengan keras, mengirimkan gelombang udara yang bersiul ke segala arah. Anak ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Diam-diam dia sangat terkejut. Bahkan beberapa praktisi Rana Yingyang tidak memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Seni bela diri yang ditekunin orang ini pastilah yang terbaik. Ada kelihatan niat membunuh di mata Hengbing, dan cahaya yang sangat menyilaukan meledak dari ujung tombak. Diikuti oleh rasa dingin yang mengamuk. Lapisan-lapisan es menyebar dengan cepat di sekelilingnya, dan dengan dia sebagai pusatnya. Untuk sesaat, ruangan itu berubah menjadi dunia es. Duri jiwa es. Hengbing berteriak, dan tombak di tangannya menusuk dengan ganas. Cahaya dingin yang mengerikan bersiul keluar, dan langsung berubah menjadi bayangan tombak besar dan langsung menusuk ke arah Cuku Angseng. Bayangan senjata itu berukuran beberapa ribu kaki, dan menembus ruang secepat kilat. Saat berikutnya, ia muncul di depan Cuku Angseng. Seluruh bulu kuduk Cuku Angseng langsung berdiri. Dia buru-buru mengerahkan tenaga dalam tubuhnya lalu mundur dengan cepat. Bayangan senjata itu bagaikan duri dalam daging, terus-menerus mendekatinya. Tatapan mata Cuku Angseng langsung tajam. Tubuhnya yang bergerak mundur tiba-tiba berhenti, dan dia segera membentuk segel dengan tangannya. Saat berikutnya, aura kuno yang luas menyapu dunia ini, menyebabkan ruang langsung bergetar. Pembunuh naga liar yang hebat. Dia melangkah maju, dan suara rendah terdengar. Saat dia menepuk telapak tangannya, cahaya kuno mengembun dan tangan raksasa kuno berukuran ribuan kaki dengan cepat terbentuk. Udara beku di sekitarnya langsung hancur saat tangan raksasa kuno itu terbentuk. Saat berikutnya, sebuah tangan raksasa kuno tiba-tiba menerobos udara, membawa kekuatan penindasan yang tak terlukiskan, menutupi Hengbing di depannya. Pupil mata Hunbing sedikit mengecil. Dia menatap tangan raksasa kuno itu, yang memiliki 4 jari kristal dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sejauh pengetahuannya, penguasa kota Qianshan menjadi korban tindakan itu hari ini. Trik lama tidak akan berhasil padaku. Cahaya dingin melintas di matanya, dan segel di tangannya langsung berubah. Bayangan senjata besar tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang tak terbatas, dan menghantam tangan raksasa kuno itu dengan keras. Gelombang udara bergulung-gulung, dan kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Gelombang udara yang mengerikan itu mengamuk membuat seluruh dunia tampak terguncang. Tak lama kemudian, kedua serangan yang amat dahsyat itu pun runtuh di udara karena kehabisan tenaga. Serangan itu langsung meledak, dan dua tatapan tajam menembus gelombang udara yang berat, saling berkaitan satu sama lain dengan percikan api yang bertebaran di mana-mana. Saat berikutnya, keduanya langsung saling menembak secara bersamaan, dan saling bertabrakan dengan keras. Untuk sesaat, situasi pertempuran yang awalnya sengit sekali lagi berubah menjadi pertarungan tangan kosong yang sangat berbahaya. Terima kasih.